Buka bro. Oke, selamat malam. Ya di sini saat ini lagi malam. Perkenalkan kami dari kelompok 10, kelompok ngantuk. Di sini kita akan mempresentasikan eh, tugas besar kami, yaitu membuat aplikasi pelacak gaya hidup ramah lingkungan. Perkenalkan saya Bram Hartoyo dengan NIM 1030524000030. Dan saya Zaki Muhammad Fauzi, NIM-nya 10305240064. Baik, langsung saja. Jadi kami memilih topik aplikasi pelacak gaya hidup ramah lingkungan. Di sini aplikasi ini adalah program berbasis konsol sederhana yang dirancang untuk membantu pengguna memantau dan mengelola jejak karbon. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan aktivitas sehari-hari yang berdampak pada lingkungan, menghitung total jejak karbon bulanan, dan memberikan rekomendasi untuk gaya hidup yang lebih jauh. Selanjutnya, spesifikasi dari aplikasi ini, pengguna dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus aktivitas yang berdampak pada lingkungan. Kemudian, sistem akan memberikan skor keberlanjutan berdasarkan pola hidup pengguna. Pengguna dapat mencari aktivitas berdasarkan kategori menggunakan sequential dan binary search. Selanjutnya, pengguna juga dapat mengurutkan daftar aktivitas berdasarkan dampak lingkungan ataupun frekuensi. Penerapannya menggunakan selection sort dan insertion sort. Kemudian, sistem akan menampilkan laporan bulanan mengenai jejak karbon pengguna serta rekomendasi untuk menguranginya. Untuk fitur yang ada pada aplikasi ini, kami menggunakan tipe bentukan struct yang terdiri dari ID, kategori, deskripsi, dampak karbon, dan frekuensi. Kemudian ada array yang akan menyimpan aktivitas dari pengguna. Kemudian ada modularisasi program berupa program-program fungsi dan prosedur yang akan membantu program mainnya. Terus ada juga pencarian nilai ekstrim, kemudian ada juga sequential search, binary search, selection sort, search and sort, dan nantinya ada laporan bulanan dan skor berlanjut. Dan ada interaksi menu. Baik, nah di sini type struct-nya, dan kami menggunakan max aktivitasnya 100. Jadi di sini setiap aktivitas akan disimpan dalam array. Lanjut, untuk subprogramnya ada kami bagi menjadi dua, ada yang utama dan pendukung. Untuk yang utama sendiri ada tambah aktivitas, edit aktivitas, hapus aktivitas, laporan bulanan, cari sequential, cari binary, selection sort dampak, dan selection sort frekuensi. Kemudian pendukung ini untuk membantu program dalam memproses data yang terima dari pengguna. Ada fungsi toLower, ada find aktivitas index by ID, tampilkan daftar, tampilkan hasil pencarian, selection sort dampak. Aman. Ya. Baik, ini ada sedikit video mengenai sequential search. Jadi konsep dari sequential search sendiri ini adalah metode pencarian paling sederhana. Dia memeriksa setiap elemen dalam daftar. Jadi dia periksa satu persatu mulai dari awal hingga elemen ditemukan kalau daftar sampai atau daftarnya atau arraynya itu sudah habis. Nah, jadi sequential search ini digunakan untuk daftar yang cocok digunakan untuk daftar yang tidak terurut. Jadi dia berbeda dengan binary search, di mana binary search itu harus terurut dulu. Ya, ini binary search. Jadi binary search ini metode pencarian yang jauh lebih efisien untuk daftar urut. Dia memang lebih cepat tapi harus terurut dulu. Dia membagi daftar menjadi dua bagian. Jadi ada semacam panah kayak di sini. Ini ada panah ini menunjukkan mid yang nantinya akan menunjukkan data yang akan dicari. Kemudian ada selection sort. Selection sort sendiri merupakan algoritma pengurutan yang mencari elemen terkecil atau terbesar dari bagian yang belum terurut, lalu menukarkannya ke posisi yang benar di bagian depan daftar yang sudah terurut. Seperti ini ya, ada sedikit visualisasinya, bisa dilihat. Kemudian untuk insertion sort, dia menggunakan terurut satu elemen pada satu waktu. Jadi setiap elemen baru nantinya akan disisipkan ke posisi yang benar di bagian daftar yang sudah terurut. Jadi dia sedikit berbeda dengan selection sort. Kemudian ini ada fitur lainnya, ada tambah, edit, hapus. Jadi untuk fitur tambah sendiri memungkinkan pengguna untuk memasukkan data aktivitas baru. Jadi untuk implementasinya,
program akan menerima input ID, kategori, deskripsi, dampak, karbon, frekuensi. Kemudian program akan memvalidasi ID-nya. Kemudian program ini akan menolak jika ID sudah ada. Kemudian kalau inputannya sudah benar, nanti data akan disimpan di indeks jumlah aktivitas, lalu jumlah aktivitas akan ditambah. Kemudian untuk edit aktivitas, ini memungkinkan pengguna mengubah detail aktivitas yang sudah ada. Jadi pengguna memasukkan ID aktivitas yang ingin diedit. Jika ditemukan, maka detail dari aktivitas itu dapat diperbarui. Kemudian untuk hapus aktivitas. Untuk hapus aktivitas ini memungkinkan pengguna menghapus aktivitas berdasarkan ID. Jadi setelah aktivitas ditemukan, elemen-elemen setelahnya dalam array akan digeser untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh jumlah aktivitas yang dikurangi tadi. Nah, kemudian untuk laporan bulanan dan rekomendasi di sini ada contoh output-nya. Jadi untuk total jejak karbon bulanan, kami menghitungnya dari dampak karbon dikali dengan frekuensi untuk setiap aktivitas. Kemudian kami juga menambahkan pencarian nilai ekstrem di sini. Kemudian ada skor keberlanjutannya juga. Kemudian kami juga menambahkan rekomendasi personal. Jadi yang nantinya akan disampaikan kepada user gitu. Baik, ini ada flowchart sederhana yang mungkin akan memberikan sedikit gambar mengenai program kami. Jadi saat user memulai program, dia akan jadi dalam perulangan utama itu dia akan langsung ngeprint menu utama yang nanti akan dipilih oleh user. Jadi pilihannya sendiri terdiri dari 0, 1, sampai 6. Jika user memilih 0, maka programnya langsung selesai. Tapi jika user memilih 1, dia akan masuk ke fungsi tambah aktivitas. Jika dia ke fungsi cari aktivitas. Jika 3, dia edit aktivitas. Keempat, urutkan aktivitas. 5, tampilkan daftar. Dan 6, laporan bulanan. Jika selain daripada itu, dia akan menghasilkan pilihan tidak valid. Atau dia akan meminta inputan baru lagi. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan dari PPT ini. Selanjutnya, kami mungkin akan langsung melakukan demo dari program kami. Mau jelasin kode dulu apa? Sorry, demo aja. Kan program. Oke. Oke, selanjutnya adalah demo dari program kami. Nah, di sini kita sudah melakukan running dari programnya. Kita tinggal inputkan saja. Misalnya kita mau tambah aktivitas, tinggal tekan satu aja. Nah, di sini tinggal masukkan input. Misalnya ID-nya adalah 10. Nah, lalu ada kategori. Kategorinya ini bisa bebas. Misalnya sampah. Lalu, nah ini deskripsinya, misalnya bisa dijelaskan lebih lanjut, plastik. Nah, ini adalah emisi karbonnya, bisa dicontohkan misalnya adalah 0,9. Nah, frekuensinya misalnya kita melakukan 20 kali dalam sebulan. Nah, aktivitas telah ditambahkan. Nah, karena di sini sudah ditambahkan data sebelumnya, jadi kita bisa tampilkan data, kita tinggal masukkan 5. Nah, ini data sebelumnya, misalnya 1 sampai 7, yaitu ada transportasi, makanan, energi. Nah, ini untuk ID 10 sampah yang kita baru tambahkan tadi, yaitu plastik. Nah, di sini ada list dampaknya dan frekuensinya. Nah, misalnya selanjutnya kita mau mencari suatu data, kita masukkan saja 2. Nah, untuk ini kita kita bisa cari berdasarkan kategorinya. Misalkan kita mau mencari energi. Nah, kita bisa mencarinya dengan dua uh, fitur, yaitu misalnya dengan sequential search, kalau tadi dijelaskan. Nah, ini akan ditemukan yaitu energi pada di ID 7. Misalkan kita mau mencari dengan sum ID-nya 7 atau oh iya, cari salah-salah. Misalnya kita cari, oke, kita masukkan transportasi. Nah, kita melakukan binary search. Ini juga bisa dilakukan.
dan didapatkan transportasi. Selanjutnya itu edit aktivitas, kita masukkan saja 3. Misalnya kita mau edit pada ID 3. Coba. Pada 3 itu adalah transportasi bus 0,5 dampaknya. Kita mau edit saja dulu. Misalnya kayak masih transportasi, lalu karena bus kita misalnya mau apa ya, UFO. Nah, karbonnya ini bisa diubah juga, misalnya dari 0,5 menjadi 1. Nah, frekuensinya dari yang 15 kita bisa ubah menjadi 30. Nah, kita tampilkan lagi. Nah, pada transportasi yang bus tadi ID 3 akan berubah menjadi transportasi UFO, deskripsinya, lalu dampaknya 1 dan frekuensinya 30. Lalu kita melakukan edit lagi, namun kita mau menghapus misalnya pada misalnya ID 10 sampah. Nah, kita lakukan tinggal hapus saja. Nah, ini akan dilakukan pemindahan array dari yang sebelah kanan menjadi ke sebelah kiri. Nanti akan penimpaan seperti itu. Akan tetap terurut. Misalnya kita tampilkan lagi. Nah, yang 10 tadi ID-nya sampah setelah dihapus. Lalu selanjutnya tampilkan daftar sudah. Oke, urutkan misalnya 4. Nah, kita misalnya mau mengurutkan sesuai ini, ada berdasarkan dampak karbon ataupun frekuensi. Misalnya dampak karbon dulu. Nah, ini ascending itu dari terkecil ke terbesar. Kita bisa tentukan mau true atau false. Kalau false, dia akan mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil atau descending. Misalnya kita false. Nah, di sini akan ditentukan pengurutannya, yaitu dampaknya dari yang terbesar ke terkecil, yaitu dari 3 sampai minus 0,2. Lalu misalnya kita mau sortingnya itu berdasarkan frekuensinya, yaitu ini juga bisa dapat ascending ataupun descending, misalnya true. Nah, di sini kita lihat dari yang terkecil frekuensinya itu 5, lalu yang paling besar adalah 60. Selanjutnya itu adalah fitur laporan bulanan. Nah, di sini kita bisa menentukan apa saja yang dilaporkan dalam 1 bulan. Nah, laporan bulanannya ini dapat kita lihat ada totalnya yang dilakukan oleh dalam 1 bulan ini, yaitu dari dampaknya, lalu ada frekuensinya. Ditotalkan akan menjadi segini. Lalu kita bisa melihat ada maksimum dan minimumnya, yaitu emisi yang dihasilkan terbesarnya itu oleh daging. Daging itu ayam. Oh iya, makanan daging itu sebanyak 3 dampaknya. Lalu ada aktivitas yang terkecilnya yaitu lampu. Lampu ini adalah minus 2. Nah, karena dari ini kita mendapatkan poin 98,63 dari 100. Nah, ini masih poin tinggi, jadi rekomendasinya itu mempertahankan untuk gaya hidup lebih ramah lingkungan, dan kita dapat melakukan edukasi untuk orang lain agar gaya hidup kita lebih ramah lingkungan. Misalkan kita tambahkan aktivitas misalkan bakar bumi misalnya, dan nah, ini misalnya emisi karbonnya 90 dalam 15. Nah, kita laporan lagi, maka hasilnya ini akan turun. Nah, ini hutan menjadi 90, ini sangat parah. Ini. Nah, ini rekomendasinya akan untuk mengurangi mengurangi emisi karbon yang dikeluarkan dalam 1 bulan ini. Oke,
Sekian penjelasan demo program dari saya. Terima kasih. Demikian. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Saya Bram Ardo ya. Saya Zaki. Terima kasih.